Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Effendi, Sarjana Pendidikan Agama Islam, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Saya dari SDN Banyurit 3, 364 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tugas 1.3.A8, yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.3. Tak lupa, saya akan menyampaikan pula fasilitator saya, yaitu Bapak Abdul SS, dan pengajar praktik saya Ibu Dian Sri Wahyuni SPD AUD. Sebelum saya menyampaikan keterkaitan antar modul, maka saya pertama-tama akan menyampaikan tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pada modul 1.1, saya belajar tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai teladan bagi saya dalam melakukan peran saya sebagai pendidik. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Yang kedua, menuntun segala kodrat anak. Yang ketiga, berhamba pada anak. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, terbuka pada perubahan. Yang keenam, berpedoman pada kontinuitas. Dan yang terakhir yaitu seorang pendidik senantiasa menjadi ingar sosung tulodo hemat yamangun karso tuturi handayani. Pada modul 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak, saya belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, nilai guru penggerak, yaitu antara lain yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan keempat inovatif. Kemudian peran-peran guru penggerak, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi orang lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, saya belajar tentang berbagi visi murid impian, kemudian memimpin perubahan positif, yang ketiga mengelola perubahan positif, yang keempat saya juga belajar inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau yang kita kenal dengan Bagja. Yang kelima yaitu belajar mengamati, meniru, dan memodifikasi atau yang disingkat dengan ATM. Nah, kemudian keterkaitan antar modul. Yang pertama, visi guru penggerak modul 1.3 tercipta atas keinginan untuk memiliki visi impian yang luhur, keinginan untuk membawa perubahan positif. Kemudian dengan teori inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja dan keahlian untuk ATM, amati, tiru, modifikasi, seorang guru penggerak bisa mewujudkan mimpinya tentang visi murid idaman. Kemudian yang berikutnya, selain itu guru penggerak juga akan semakin mampu menunjukkan nilai dan perannya di dalam lingkaran pengaruhnya, atau yang kita pelajari pada modul 1.2. Dari semua itu menggerakkan saya untuk melakukan langkah nyata dan mewujudkan pemikiran filosofis KHD, yaitu berpihak pada murid, menuntun segala kodrat anak, berhamba pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, terbuka pada perubahan, berpedoman pada trikontinuitas. Seorang pendidik senantiasa menjadi ingar sosong telodo hikmat yamangun kaso tuturi handayani, sehingga membawa anak pada keselamatan dan kebahagiaan hidup, atau yang terdapat pada modul 1.1. Nah, dari itu maka saya menentukan visi murid impian saya, visi murid idaman saya, yaitu membangun jiwa murid yang merdeka di atas kodratnya sendiri dengan dipenuhi sikap ketakwaan, mandiri, jujur, disiplin keras, peduli, memiliki daya nalar kritis,
tangguh, kreatif, peka, kecintaan berliterasi, ramah lingkungan, cinta tanah air, mudah bergaul, tangguh, dan toleran agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai guru pembina lingkungan hidup, saya akan berupaya mewujudkan visi dan nilai-nilai dan juga peran guru penggerak melalui kegiatan lingkungan hidup di sekolah atau yang kita kenal dengan kegiatan adiwiyata. Karena dengan kegiatan adiwiyata tersebut saya menemukan banyak sekali nilai dan peran guru penggerak. Rencana dan aksi nyata berdasarkan manajemen Bagja. Prakarsa perubahan yang ingin saya capai yaitu budaya sadar lingkungan warga sekolah. Pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi warga sekolah berbudaya sadar lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama, mencari informasi mengenai pentingnya sadar lingkungan. Yang kedua, berkonsultasi dengan pakar lingkungan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan sosialisasi atau webinar. Yang keempat, mencari informasi kondisi lingkungan dan perubahan iklim yang terkini. Yang kelima, berkomunikasi dengan forum, guru, orang tua, dan pihak terkait. Kemudian pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang bisa saya tuangkan yaitu yang pertama, siapakah orang yang berbudaya sadar lingkungan di sekolah? Yang kedua, bagaimana awal mula dia bisa menjadi seorang yang sadar budaya lingkungan? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk menjadi pribadi yang berbudaya sadar lingkungan? Yang keempat, keterampilan apa saja yang ia dapatkan atau kuasai untuk menjadi seorang yang berbudaya sadar lingkungan. Dan tindakan atau penyelidikan yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama, mencari profil atau tokoh terkenal atau orang yang ada di sekolah yang sudah berbudaya sadar lingkungan. Yang kedua, mencatat bagaimana dia melaksanakan kegiatan sadar lingkungan secara berkelanjutan. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang bisa saya tuangkan yaitu yang pertama, apakah hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah saya menjadi seorang yang berbudaya sadar lingkungan? Yang kedua, bagaimana perasaan saya setelah menjadi pribadi yang berbudaya sadar lingkungan? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah menjadi pribadi yang sadar berbudaya lingkungan? Yang keempat, sumber daya apa yang saya butuhkan untuk tetap menjadi pribadi yang konsisten berbudaya sadar lingkungan? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa saya lakukan, yang pertama yaitu membuat narasi diri saat menjadi pribadi yang sadar lingkungan. Yang kedua, membuat paparan pengumuman di sekolah dengan menempelkan foto siswa atau warga sekolah yang sadar lingkungan. Pada tahap jabarkan, pertanyaan yang bisa saya tuangkan yang pertama yaitu apa langkah pertama yang bisa saya lakukan? Yang kedua, berapa lama target ideal untuk menjadi pribadi yang berbudaya sadar lingkungan? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai pribadi yang berbudaya sadar lingkungan? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah budaya sadar lingkungan? Yang kelima, bagaimana cara menyemangati usaha bersama dalam hal budaya sadar lingkungan? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa saya lakukan, yang pertama yaitu membuat capaian realistis setiap 4 bulan sekali. Yang kedua, memajang foto dan nama siswa warga sekolah yang sadar lingkungan di mading, di majalah, dan di Instagram sekolah. Yang ketiga, pelatihan pengolahan sampah organik. Yang keempat, pelatihan pengembangbiakan anggrek dan tanaman lainnya. Yang kelima, perawatan tanaman. Yang keenam, kegiatan pilah sampah.
Dan yang ketujuh yaitu Sabtu berkegiatan. Kemudian pada tahap atur eksekusi, pertanyaan yang bisa saya tuangkan, siapa saja yang akan terlibat dalam rencana ini? Apa peran masing-masing? Kemudian berapa lama kita mulai mewujudkannya? Dan yang keempat atau terakhir, siapa yang memonitor? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama menyusun tim kerja dan deskripsi tugas. Yang kedua menentukan jadwal eksekusi. Dan ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan dan terus akan saya lakukan insya Allah. Yang pertama yaitu pilah sampah bersama murid-murid. Kemudian melakukan pembibitan pohon trembesi bersama kader Adiwiyata dan Duta Lingkungan Hidup Sekolah. Kemudian melakukan kampanye kantong ramah lingkungan hidup di pasar sekitar sekolah. Kemudian berikutnya kampanye hari air bersama siswa dan para guru. Kemudian bersih-bersih kampung bersama siswa dan para guru. Kemudian tanam pohon juga bersama warga sekolah. Hal lain yang saya lakukan yaitu menggerakkan komunitas. Di sini saya dan teman-teman membuat taman anggrek. Kemudian memberikan motivasi atau teladan, motivasi ekstrinsik berupa penghargaan kepada siswa yang peduli lingkungan pada saat kegiatan upacara, sehingga ini akan menjadi motivasi ekstrinsik bagi siswa-siswa yang lain untuk peduli lingkungan. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap warga sekolah. Kemudian melakukan kegiatan nol sampah dengan cara makan bersama tanpa menghasilkan sampah, yaitu dengan melakukan pembiasaan membawa tepak makan sendiri dan botol tumbler sendiri. Kemudian berikutnya yaitu melakukan gerebek pasar. Di sini kami melakukan pemungutan sampah organik dibawa ke sekolah untuk dilakukan pengomposan. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan publikasi melalui majalah sekolah. Demikian paparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.